Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar majelis salim. Kendari bergerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sutra TV, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program acara Siar Majelis Salim Kendari Bergerak dan BKMT Maju Jaya. Alhamdulillah kita di Aula Datrako. Yang alhamdulillah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Salma Dahri yang telah memberikan fasilitas yang tidak terhingga untuk dakwah ini. Alhamdulillah sudah bersama kita Bapak Ustaz Dr. Haji Daniel LC MTHI, juga sudah bersama kita pengurus BKMT Kota Kendari, pengurus BKMT Kecamatan Se Kota Kendari yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, topik kita hari ini yakni mencontoh akhlak mulia Rasulullah. Ibu-ibu bisa catat, Bu. Topik kita hari ini mencontoh akhlak mulia Rasulullah. Juga sebentar kita menunggu Bapak Asmawato Sepu, Bapak Wali Kota kita saat ini yang akan mempersamai acara ini. Kita juga menunggu Ibu Dr. Anda Haja Sri Astin Asron MM, Ketua BKMT Kota Kendari. Baik pemirsa dan ibu-ibu, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan SOC Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Wahidah SAG. Kepada Ibu dan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وما لهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam. Kendari bergerak. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu dan pemirsa Sutra TV, ini kita akan mendengarkan pemaparan topik mencontoh akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Haji Daniel LC MTHI. Kepada Bapak Ustaz yang hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua BKMT Kota Kendari, yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu ketua BKMT yang hadir sekecamatan, Kota Kendari. Bersama kita Ibu Haja binti Umar, ada orang tua kami juga di samping kanan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Aziz yang membersamai kita pada sore hari ini. Lama tidak berjumpa, alhamdulillah. Dan ibu-ibu semua yang cantik-cantik, semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula yang menonton, kali ini kita diliput oleh TV Sutra. Alhamdulillah. Ibu, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Biasanya sore hari kajian kita, kajian apa Bu? Fikih. Biasanya kita mengkaji kajian fikih, tapi sore hari ini kita kajiannya kajian tematik mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Dia bertemunya di mimpi bersama dengan Rasulullah. Maka karena kita tidak berjumpa dengan Nabi, maka kita ingin membahas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita bisa ambil sebagai pelajaran dan juga kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang saya muliakan, tadi saya mendengar ada Kendari bergerak. Saya mau katakan juga syiar majelis ta'lim, Kendari bergerak, maju jaya. Hari ini kajian kita ada hubungannya dengan bergerak.
Karena kalau orang tidak bergerak, tandanya tidak hidup. Kalau orang hidup pasti bergerak. Ibu jauh-jauh dari Abeli, Bungku Toko, dari Puasia, dari mana saja datang, bergerak. Tanda kehidupan itu kata Profesor Dr. Quraisyab, kalau dia bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak ada kehidupan. Maka ibu yang bergerak hatinya, bergerak tubuhnya untuk menuntut ilmu, maka pergerakan itu adalah pergerakan jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia kembali. Jadi ibu-ibu duduk di sini sedang jihad fi sabilillah. Kapan ibu tidak jihad lagi? Nanti pulang ke rumahnya ketemu anak dan istrinya. Hari ini kita sama-sama belajar. Kajian kita contoh ini saya ingin membahas kata bergerak tadi. Yang pertama kalau tidak salah Pak Aziz, bersih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersih. Karena Nabi mengajarkan taharah. Taharah pernah saya ajarkan sama ibu-ibu. Bagaimana kita taharah ketika buang air. Saking bersihnya Nabi pernah bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah." Andai saja tidak memberatkan kepada umatku, saya perintahkan sikat gigi setiap mau salat 5 waktu. Kita saling sikat gigi 3 kali atau 4 kali atau 2 kali. Pagi, kemudian sore atau mau tidur malam, paling 3 kali. Tapi Nabi berapa kali? 5 kali bersiwak. Tanda bersihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu jarang sakit. Kenapa jarang sakit? Karena Nabi memiliki amalan yang luar biasa. Nabi sakit saat mau menjelang wafatnya dan saat dikena sihir. Nabi pernah kena sihir oleh orang yang suka menyihir. Ada 2 riwayat. Sihir itu ketika Nabi makan kambing, yang kedua riwayatnya Nabi pakai sisir. Kenapa? Karena Nabi itu suka pakai sisir. Belum keluar dari kamarnya dia sudah pakai sisir. Kita sudah keluar, datang penjual sayur, belum pakai sisir juga keluar rumah. Nabi keluar kamar sudah pakai sisir. Kenapa Nabi jarang sakit? Satu amalannya. Nabi itu bersih. Bersihnya bagaimana? Ada amal. Kalau Nabi buang air, ini karena masuk tahara. Nabi buang air itu jongkok. Baik buang air besar maupun buang air kecil. Nabi itu jongkok. Ada bapak-bapak dia suka kencingnya berdiri. Karena memang zaman sekarang Pak Aziz ada tempat kencing berdiri. Padahal sunnah Nabi itu kencingnya jongkok. Untung ibu-ibu tidak ada yang berdiri. Kecuali orang Bali. Oh, wallahu alam. Rupanya ada orang Bali katanya berdiri. Saya tidak habis pikir kalau ada ibu-ibu berdiri. Ibu-ibu yang saya muliakan. Yang kedua, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu bersihnya setiap batal wudunya Nabi berwudu. Ini amalannya Bu. Ibu-ibu tidak usah tebal-tebal itu make upnya. Apa yang paling bagus? Rajin berwudu. Bersih itu aja. Saya beritahu istri saya, apa kita pakai beda ini? Saya bilang satu saja amalannya paling bagus. Kalau batal wudu, ambil lagi air wudu. Batal wudu, ambil air wudu. Kenapa? Ada orang yang berwudu itu bercahaya wajahnya karena wudu itu membersihkan 2, lahiriah, batiniyah. Lahiriah ini yang di luar, batiniyah dosa-dosanya ini muka tahu, dosa-dosanya mata tak, dosanya mulut tak yang selalu cerita jelek orang. Makanya kumur-kumur. Sayang sekali kita tidak lihat itu dosanya mulut yang jatuh itu ketika berkumur.
Kalau kita lihat, banyaknya dosa gara-gara mulut ini. Selamat datang Bu Ketua. Mohon izin saya lanjutkan. Ya. Sampai di mana Bu? Kumur. Apalagi akhlaknya Nabi. Nabi itu saking bersihnya dengan berwudu, ada namanya amalan yang jarang dilakukan. Apa itu? Istinsyak dan istinzar. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan pakai tangan kiri. Disebut dengan istinzar. Ini istinsyak dengan istinzar. Istinsyak itu memasukkan air ke lubang hidung. Istinzar itu mengeluarkan air yang tadi masuk itu. Gunanya apa? Obat stroke. Ibu-ibu yang stroke, ini. Perbanyak ini, masukkan air di hidung. Akhir-akhir ini kemarin 2 tahun yang lalu. Ada corona. Bersihkan itu lubang hidung. Kenapa? Karena mau ditusuk. Setiap mau keluar, tusuk lagi. Setiap mau keluar, bengkak itu lubang hidung gara-gara ditusuk. Padahal ada amalannya. Apa itu? Berwudu. Makanya kita istinsyak dan istinzar. Istinsyak itu memasukkan air ke lubang hidung, kemudian istinzar mengeluarkan menggunakan tangan kiri kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kali ini banyak bapak-bapaknya. Biasanya ibu-ibu saja. Ada bapak-bapak juga di belakang, alhamdulillah. Kemudian bagaimana bersihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu suka makan dengan tangan kanannya. Beliau ketika mau makan, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kalau mau makan maka bacalah bismillah wa kul biyaminik, pakai tangan kanan kalau makan. Ibu, kalau makan pakai tangan kanan. Tapi Ustaz, saya ini kiri-kiri. Ada ibu-ibu itu kiri-kiri. Saya bilang yang penting bukan tangan kiri yang begini. Kalau bisa biasakan tangan kanan. Kalau tidak bisa tangan kanan pakai sendok. Jangan ini. Kenapa ini dipakai mencuci ketika kita cebok? Makanya pakai tangan kanan. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah apa yang ada di dekatnya. Ada juga orang tidak ada di sini. Di depannya itu ibu, bagus dia lihat. Berdiri dia pergi ambil di situ. Nabi itu makan yang ada di dekat dia, di depannya. Kalau memang bentuknya berbeda, Ustaz, ada barongko saya suka, tapi di depannya ibu ketua Kadiah. Saya bilang silahkan. Kalau memang beda tidak ada di depan tak. Tapi kalau sama tidak boleh orang pindah ke sana. Itu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sehingga Nabi sehat, amalannya Nabi itu tidurnya berbaring ke kanan. Berbaring kemana Bu? Ke kanan. Bukan ke kiri. Nabi berbaring ke kanan. Sehingga rupanya jantung itu sesuai dengan, saya bukan orang kesehatan, tapi saya baca, saya tanya, rupanya sehat orang yang berbalik ke kanan dia tidur. Miring, miringnya miring ke kanan. Tapi Ustaz, kalau saya miring ke kanan, saya tidak hadapi kasih suamiku, saya belakangi suamiku. Iya Bu? Iya Ustaz, saya belakangi suamiku. Bagaimana Mi? Kita mami yang urus bagaimana bagusnya. Nah, itulah amalan Nabi, baru itu bersih. Nah, Nabi itu bersih, makanya Nabi jarang sehat. Yang kedua, jarang sakit. Jarang sakit. Bukan jarang sehat, karena sehat terus Nabi. Sehat terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi itu gesik. Tadi gesik kalau tidak salah Pak Asis. Ya. Gesitnya Nabi, tidak ada yang kalah Nabi kalau urusan bergulat.
Tidak ada yang kalah Nabi kalau urusan ada undangan paling cepat datang. Makanya ahlaknya mulia sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saking gesitnya Nabi itu kalau orang miskin yang undang, tidak ada yang duluan datang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Tapi kalau orang kaya yang undang, Nabi biasa-biasa saja. Tidak secepat kalau orang miskin yang undang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gesit. Nabi itu tidak ada kala kalau main gulat. Ali bin Abi Thalib dikenal orang yang kuat. Tidak ada kala Ali main gulat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali, coba pergi ke balik bukit itu, ada seorang laki-laki yang bisa mengalahkanmu bergulat. Ali karena penasaran, dia datang ke bukit itu. Ketika sampai di bukit, sudah ada orang di situ yang memang duduk. Dia tutup wajahnya pakai pelapis. Warna orang Arab, berdebu. Berkatalah Ali, pemuda, saya ingin mengajakmu untuk bergulat. Maka Ali bergulat dengan pemuda yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dibuatkan itu tempat untuk bergulat. Bergulatlah Ali di situ. Kenapa? Karena Ali merasa dirinya dia yang paling hebat. Apa yang terjadi? Ketika diajak bergulat, kalah Ali dari pemuda ini. Siapa pemuda ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalah Ali, baru Rasulullah buka itu topi. Oh, anta ya Rasulullah, kamu ya Rasulullah. Nabi itu gesit. Gesitnya bagaimana? Kalau ada undangan pengajian, cepat dia datang. Kenapa? Dia tinggalkan kasihan itu keluarganya. Dari Abeli, dari bungku toko yang berhenti dulu dia masak. Kenapa? Rupanya ada pengajian di Datrako ini. Luar biasa. Jauhnya dari beberapa daerah di sini karena untuk pengajian sampai juga di sini. Yang ketiga, Nabi itu ramah. Ramah kalau tidak salah, bergerak. Ramah. Bagaimana ramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah ibnu Abbas ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah ibnu Abbas, aktsaru tabassuman. Sangat suka untuk tersenyum. Jadi ibu-ibu kalau pergi ke pengajian, senyum-senyum juga sedikit, biar banyak masalah tak, biar banyak utang tak, senyum-senyum juga. Kenapa? Karena orang yang tersenyum itu menandakan hatinya itu bersih. Hatinya itu tidak ada gundah gulana. Tidak ada masalahnya. Walaupun ada masalah, senyum-senyum saja. Tapi kalau senyum sendirian jangan. Nanti dikira, ibu kenapa itu ibu senyum sendiri? Oh, rupanya zaman sekarang sudah biasa senyum sendiri. Ada itu speaker sepotong dia taruh di telinganya. Oh, dia lagi menelpon atau dia lagi dengar-dengar YouTube. Di sini kita tutup dengan jilbabnya. Dia senyum-senyum. Kita sudah salah sangka kenapa rupanya dia menelpon. Nah itu. Jadi Nabi itu ramah. Ramahnya Nabi bagaimana? Kalau bertemu dengan orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memberi salam. Kalau sahabatnya langsung dia kasih tangannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak mengangkat tangannya sebelum orang itu yang mengambil tangannya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jabat tangan, coba yang penting kena sedikit. Nabi tidak jabat tangan. Bahkan sahabat Nabi cepika-cepiki. Apa itu? Cepika-cepiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Yang pernah pergi umrah, coba lihat orang-orang Arab. Orang Arab itu bukan sentuh kepala saja, tapi dia cium pipinya orang. Dia cium kita. Ustaz, berarti homo. Begitu memang orang Arab. Bukan homo. Itu memang adatnya cium. Kalau ada orang tua, ada orang alim, dicium itu keningnya orang yang lebih tua. Begitu. Tapi Ustaz kita karena tidak terbiasa. Kita jabat tangan saja sepotong-sepotong tangannya saja langsung diambil. Maka Nabi itu orangnya ramah. Saking ramahnya Nabi. Siapapun yang datang kepadanya, Nabi selalu menyambutnya dengan sambutan yang paling terbaik.
Kemudian Nabi itu apalagi asri ya. Asri. Nah, ini persoalan lingkungan kalau asri. Persoalan yang indah-indah. Nabi itu indah. Saking indahnya Nabi, ditanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad, bagaimana wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkata Ummu Ma'bad, ajmalu wa ahsanu min ba'id wa ahla wa ala min qarib, katanya. Kalau dari jauh nampak indah wajahnya Nabi. Semakin dekat, semakin ganteng, semakin indah. Sehingga orang yang melihat Nabi itu pertama kali dia lihat, pasti dia jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Bu? Rupanya Nabi itu perawakannya indah sekali. Bagaimana indahnya? Saya sering sampaikan di pengajian Maulid, saya katakan Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tidak gemuk, juga tidak kurus, sedang-sedang. Nabi itu rambutnya sampai di bawah telinganya, ila syahmatil udhuniyah. Wa baina katifaihi khatamun nubuwati. Antara dua pundaknya ada cap kenabian besarnya seperti telur burung puyuh. Dahinya Nabi lebar. Hidungnya Nabi mancung. Hidung kita mancung juga, mancung ke dalam. Nabi berkumis, tapi seringkali dicukur kumisnya. Nabi itu giginya, ada giginya yang jarang-jarang. Nabi itu berjenggot. Jenggotnya sedang-sedang, tidak terlalu panjang sampai di perut. Nah, ibu-ibu saya tanya, ibu suami kita berjenggot? Tidak, Ustaz. Kenapa? Geli-geli saya kalau berjenggot. Nabi pakai cincin. Cincinnya bukan batu bacan. Tapi cincinnya dari Yaman, dari Habasyah juga. Cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau berjumpa dengan orang, pasti orang itu ingin berjumpa lagi dengan Rasulullah. Sahabat Nabi tidak mampu menatap wajahnya Nabi. Kenapa? Semua akan tertunduk ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah. Kalau kita asri, kalau kita bertemu dengan orang dia senyum-senyum, itu bahagia juga kita, Bu. Tapi kalau kita ketemu cemberut terus, ini orang tidak ada senyum-senyumnya. Marah terus mukanya. Nggak ada juga yang begitu, Bu. Mohon maaf. Saya bilang kalau ada rumah makan tidak mau senyum pelayannya, berarti lari semua pengunjungnya kalau ada yang seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir, kondusif, aman. Nabi itu diutus kepada masyarakat orang Arab jahiliyah untuk membawa akhlak. Akhlaknya Nabi itu salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu Nabi itu Tuhan kita itu namanya salam. Ya salam. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu. Salam itu aman, kondusif. Nabi diutus, nama agamanya Islam. Nanti kita masuk surga di mana, Bu? Darussalam. Disambut orang dengan apa? Surah Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Bagaimana salam itu supaya kita menciptakan kondusif, rasa aman? Caranya ikuti contoh Nabi. Jangan sakiti orang lain, jangan cerca orang lain, jangan gosipi tetangga kita, jangan cerita jelek keluarga kita. Suatu ketika, ini belum saya sampaikan di sini, saya sampaikan khutbah Jumat di Masjid Al-Kautsar kemarin. Itu Abu Dzar, Bilal bin Rabah, kulitnya warna apa, Bu? Hitam. Itu Bilal bin Rabah berasal dari Afrika, Abyssinia, Habasyah. Abu Dzar Al-Ghifari, dia pemuka Quraisy, dia katakan ke Bilal, ya Bilal, ya Ibnas Sauda, wahai anak yang lahir dari negro. Dia bilangi begitu. Kalau zaman kita sekarang ini,
ras. Iya. Apa yang terjadi? Sahabat Nabi melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Abu Dzar dia hina Bilal ya Rasulullah. Apa yang dia katakan? Dia katakan Ibnu Sauda, anak yang lahir dari perempuan yang hitam. Apa yang terjadi? Nabi kemudian panggil Abu Dzar. Abu Dzar, ta'al. Ya Rasulullah, apakah benar engkau mengatakan Bilal Ibnu Sauda? Kamu katakan kepada Bilal, kamu anak daripada perempuan yang hitam? Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fika mru'in jahiliyah. Di dalam dadamu itu ada sifat-sifat jahiliyah. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang suka menghina kita, sabar. Kenapa? Itu orang jahiliyah. Jadi kalau ada jahiliyah di zaman Nabi, kalau ada zaman sekarang suka menghina, sabar saja karena dia orang jahiliyah. Nabi katakan fikum ru'un jahiliyah, di dalam dadamu ada sifat orang jahiliyah. Apa yang terjadi pada Abu Dzar? Beliau menyesal, dia datangi Bilal, saya minta maaf, saya sudah hina kamu. Apa kata Bilal? Saya maafkan kamu. Kenapa? Karena Bilal dididik oleh Nabi. Memohon maaf, maka maafkan kesalahannya. Apa yang terjadi? Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ya Bilal, saya belum tenang. Kenapa? Nabi tunjuk dada saya dan mengatakan ada orang jahiliyah di sini. Maka Bilal, saya letakkan pipi saya di tanah. Sekarang injak pipi saya yang satu, supaya itu sifat jahiliyah yang ada pada diriku hilang. Kenapa? Saya merasa lebih hebat dari kamu. Saya merasa lebih bangsawan dari kamu. Saya merasa dari golongan yang lebih hebat daripada golonganmu yang rendah. Tolong injak pipi saya. Apa yang dilakukan Bilal? Bilal tidak melakukan. Dia dididik oleh Nabi dengan rahmah, kasih sayang. Maka agar supaya tercipta kondusif, maka hendaknya kita sama saya mengamalkan amalan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, yang di langit akan senantiasa menyayangi kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Share majelis taklim. Kendari bergerak, BKMT maju jaya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, demikian tadi pemaparan topik dari Pak Ustaz. Dan kini kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. 7 orang, ya. Oh ya, berarti 5 orang. Per kecamatan 1. Baik. Kita jeda dulu supaya mic kita bawakan. Baik pemirsa, kita jeda dulu untuk jam berikut ini. Baik pemirsa Sultra TV, kita kini masuk ke babakan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Purwanti dari BKMT Kecamatan Puwatu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz dengan tema yang sangat menarik tentang mencontoh akhlak Rasulullah. Dalam hal ini Pak Ustadz yang saya ingin bertanyakan, karena seringnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang akhlak, tetapi kita bisa lihat di lapangan sekarang ini anak-anak kita masih banyak yang belum mengerti tentang apa itu akhlak. Contohnya seperti anak-anak murid masih ada yang berani kepada gurunya,
anak-anak juga masih berkata yang tidak semestinya kepada kedua orang tua, dan yang muda kadang seperti kita ini juga kadang tidak menyadari bahwa kita sudah dididik tentang akhlak, tetapi kita belum mengerti yang sepenuhnya akhlak itu. Di sini Pak Ustadz yang saya ingin tanya, bagaimana cara kita menerapkan pendidikan akhlak sendiri terhadap kita semua atau anak-anak kita? Mungkin hanya ini Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Farida dari perwakilan BKMT Kecamatan Kadia. Satu saja pertanyaan saya. Tidak boleh dua, Bu. Dari amalan yang Pak Ustaz jelaskan tadi, ada beberapa amalan. Ini yang mau bertanyakan itu amalan Rasulullah ketika bersalaman terhadap kaum perempuan. Apakah pegang tangan atau hanya yang kita lihat hanya hormat di dada saja atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini juga yang saya mau tanya sebenarnya. Karena banyak yang bertanya sama saya takut sentuh. Silakan dari Habis Kadia, apalagi gua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Nama saya Ibu Yunani dari Majelis Talim Nurul, dari BKMT Kecamatan Wawa. Iya. Yang ingin saya tanyakan singkat saja Pak Ustaz. Bagaimana kita selalu istiqomah dalam mencontoh akhlak mulia Rasulullah seperti wudhu yang berkesinambungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi baru dijawab. 5. Dari Kecamatan Baruga. Ya, silakan Bu. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, nama saya Mariani dari BKMT Kecamatan Baruga. Iya, silakan Bu. Iya. Yang ini saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara mencontoh akhlak Rasulullah secara istiqomah supaya kita tidak sering bergosip. Karena ingat, ibu-ibu itu bukan berarti saya ya, tapi biasanya Pak Ustadz kalau ibu-ibu itu sudah kumpul 3-4 orang itu sudah biasa gosipnya sudah lintas 3 dimensi. Iya. Jadi yang ini saya tanyakan, bagaimana membentengi diri kita karena kalau yang bergosip dapat dosanya, kita juga yang mendengar ikut. Nah, kita mau juga tinggalkan tempat itu takut nanti kira kita sombong. Sudah ditangkap Bu, makasih. Ya, saya kira itu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang itu gosip bukan cuma perempuan, jangan kasihan ke perempuan semua, laki-laki juga. Apalagi mau pilkada ini. Tapi Postas 5 pertanyaan Postas dari Kendari, Puatu, Kadia, Uwa, Baruga. Sudah dicatat? Kami persilakan Postas. Ini banyak pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau saya berwudu tidak memasukkan air di hidung tapi disiram-siram, jadi disiram-siram saja. Tidak apa-apa tapi dia tidak masuk sunnah. Sunnahnya itu mengambil air, menghisap air, kemudian dikeluarkan. Itu sunnah. Tapi kalau disiram-siram, tidak apa-apa, tetap sah. Tapi tidak mengamalkan sunnah. Persoalan sah, tetap sah. Persoalan fadlu, keutamaan, tidak dapat keutamaan istinsyak dan istintar. Kenapa Ustaz? Karena kalau masuk di hidungku, setengah mati. Langsung merah mata, bersin dan lain sebagainya.
Begitu Bu. Iya kan? Iya. Sakit kepala. Ustaz kalau dihirup masuk di hidung, langsung ke mulut, kenapa Bang? Tidak apa-apa. Yang penting pertanyaan kedua Pak Ustaz dari Puatu tentang anak-anak ini. Pertanyaan yang kedua. Anak-anak masih banyak yang belum mengetahui akhlak. Berkata yang tidak pas, bagaimana cara menerapkan pendidikan akhlak di keluarga. Pendidikan akhlak yang paling terbaik, ibu adalah madrasah pertama, madrasatul ula. Madrasatul sekolah yang paling pertama, anak-anak itu merujuk kepada ibunya. Kalau ibunya bicaranya, bahasanya itu tinggi-tinggi, anaknya itu akan ikut bicara suaranya tinggi-tinggi. Kalau ibunya itu bicaranya pelan, anaknya juga itu akan bicara pelan. Kalau ibunya itu ada kebun binatang di dalam sini, anaknya juga ada kebun binatangnya. Berarti Ustaz, berarti ibu harus memiliki akhlak yang mulia karena anak turun akhlaknya dari ibu-ibu yang mulia. Saya pulang-pulang, kok anak saya besar suaranya? Saya bilang, kita bicara apa? Kenapa besar suaranya anak-anak? Biasanya sama ibunya ketika besar suaranya. Jadi suara itu harus dijaga. Cara menerapkannya bagaimana? Ibu dulu yang melakukan, kemudian anaknya melakukan. Kalau kita mau ajak anak kita salat, maka ibunya dulu salat, baru perintahkan anaknya salat. Bagaimana mungkin ibu perintahkan anaknya salat, sementara ibunya tinggal main HP, pergi ke salat nak, ibunya tinggal main HP. Dia bilang ibu sendiri tidak salat. Jadi cara menerapkan ialah, maka akhlaknya akan mengikuti ibu sebagai madrasatul ula, sekolah pertama yang dicontohi oleh anak kita itu. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah anak bayi itu lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan dia yuhawidanihi Yahudi, au yumajjisanihi atau majusi, au yunassirani atau nasrani atau majusi. Jadi caranya bagaimana Ustaz? Ibunya dulu berakhlak yang mulia, baru kita anak. Bagaimana akhlaknya Nabi kepada anaknya? Ini yang susah Bu. Kenapa? Nabi itu tidak pernah memarahi anak kecil. Kalau kita tiap hari kita marah-marah, tapi ada amalannya ulama. Kalau kita mau marah, mau cubit anak kita, baca bismillah. Ustaz, bagaimana caranya? Marahnya itu dengan dibarengi minta sama Allah. Ya Allah, saya cubit anakku ini, mudah-mudahan Allah engkau rubah akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipukul tambolo, apa pakai bismillah nggak? Pakai tambolo yang pengaruh seluruh juga. intinya, intinya jangan sampai dipukul. Jadi marahnya tidak emosi, bukan setan yang masuk, tetapi marahnya Allah tuntun dia, bukan emosi. Pak Ustaz, kemudian yang ketiga, bersalaman Rasulullah seperti apa Pak? Apakah Rasulullah pernah bersalaman dengan perempuan? Dikatakan dalam hadis, inilah usafihun nisa. Nabi itu tidak berjabat tangan dengan perempuan yang bukan istrinya. Tapi apakah tidak mungkin, tidak boleh orang berjabat tangan? Dijelaskan oleh para ulama, kalau orang sudah tua perempuan boleh jumpa asis. Kalau tua nih. Tapi kalau masih gadis, kalau jabat penting mau sama saya nggak boleh kan? Kenapa kalau sudah tua? Bahkan yang sudah tua biar tidak pakai jilbab, biar kelihatan auratnya. Kalau dia sudah tua kasihan. Kalau sudah tua. Jadi ulama dalam kitab itu dikatakan pengecualian, kalau dia sudah tua maka dia boleh jabat tangan, bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Apalagi kalau yang kita tanya lain dia jawab sudah tua gitu. Iya. Nah, ya. Selanjutnya dari Wawa Pak Ustaz, istiqomah. Bagaimana supaya istiqomah tetap berwudu? Satu,
Kalau sudah buang air kecil, berwudu. Kalau ada air, kalau banyak air, berwudu. Kenapa? Pokoknya sudah buang air, berwudu, buang air, berwudu. Kalau dibiasakan ini, Bu, maka 1 sampai 1 minggu saja kita biasakan, setelah itu akan terbiasa. Mungkin ada yang repot, Ustaz harus pakai kaos kaki, lepas sepatu dan lain sebagainya, lepas jam tangan ini. Tapi kalau sudah dibiasakan, coba biasakan 1 minggu. Makanya ada amalan biasakan sholat 40 jamaah di Madinah. Itu supaya pulang ke Indonesia terbiasa berjamaah. Karena ada istilahnya arba'in. Arba'innya di tanah suci. Kalau terbiasa 40 hari, 40 dalam pendapat ada 40 hari, ada 40 jamaah, dia melaksanakan, maka pulang dia terbiasa berjamaah. Maka supaya tetap istiqamah, setiap sudah buang air kecil berwudu. Kapan saja dan dimanapun kalau ada air. Kan kalau di WC kan ada air. Kecuali kalau airnya tidak ada, ya pokoknya batal wudu, berwudu. Batal wudu, berwudu. Kenapa, Bu? Orang yang meninggal dalam keadaan suci, insya Allah dia mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Dalam keadaan suci. Selanjutnya tentang gosip, Pak Ustaz. Tapi kalau yang perempuan saja, mungkin bapak dan di belakang juga, Pak Ustaz. Bagaimana cara mencontoh secara istiqamah supaya tidak bergosip? 1. Kalau datang ibu-ibu pertama kali di rumah, Bu, kita dengarkah itu berita? Berita apa itu? Ada begini. Oh ya, saya masuk dulu nah. Jadi kalau sudah mulai itu izin. Saya izin, Bu. Saya dulu. Ada yang mau saya kerja. Oh, akhirnya tidak masuk lagi di cerita. Jadi hindarinya itu izin. Mohon maaf, Bu, izin saya mau keluar dulu supaya kita tidak ikut-ikut di situ. Apalagi kalau, iya betulkah seperti itu? Betul. Bagaimana kita dengar? Di sana saya dengar, bisanya itu begitu. Kalau sudah muncul bisanya kita tidak dengar, ada begini. Masuklah itu barang, masuk itu cerita. Mulai yang tadinya cuma 1, nanti 1 kampung dia cerita tuh. Kenapa? Karena memang hobinya orang cerita. Hobinya orang cerita. Apalagi yang viral-viral. Pasti dicerita. Tapi kalau sudah begitu, Bu, minta maaf. Kalau tidak bisa kita sampai minta maaf ke sana, ya berdoa sama Allah, perbanyak air wudu, bersihkan itu dosa-dosa mulut kita. Ya, begitu Pak Aziz. Baik, masalah pertama gosip sudah ya. Baik, selanjutnya dari Majelis Salim Kandung. Ada yang mau bertanya? Silakan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Ibu Yustina Sahni dari BKMT Poasia. Iya, silakan. Di sini saya ingin menanyakan tentang akhlak Rasulullah, tentang bersih. Di mana tadi Bapak Ustadz paparkan bahwa Rasulullah itu senang sekali menyisir. Dan juga beliau itu makan dengan tangan kanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala perilaku daripada Rasulullah itu sendiri memiliki maksud dan tujuan. Maksud dari seringnya Rasulullah itu menyisir dan makan dengan tangan kanan itu apa, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Abeli, ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang sekali. Saya dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Minta maaf sebelumnya Ibu, Bapak Ustaz, bisa saya bertanya di luar materi? Diulang Bu, putus-putus. Bisa saya bertanya di luar materi? Ustaz, boleh? Boleh. Boleh. Di luar tema. Terima kasih. Saya mau pertanyakan tentang keluarga tetangga saya. Mata Bu, belum disebut. Nama saya Sari Banung dari Kecamatan Kendari Barat. Ya Allah, sepupuku. Silakan Bu. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Jangan kita marah sama saya, nah. Langsung saja saya pertanyakan. Kebetulan tetangga saya Pak Ustaz almarhum orangnya
Islam, sementara anaknya non-Muslim. Kenapa bisa itu? Sementara ini orang tuanya Islam, anaknya non-Muslim. Dia panggil kita semua pergi yasinan di rumahnya. Yang saya pertanyakan, apa boleh kita pergi baca yasin di rumahnya atau bagaimana? Misalnya Yang saya ini, pertanyakan itu Pak Ustaz, karena banyak teman yang mengatakan, masa kita mau pergi yasinan di rumahnya orang non-Muslim? Itu saja saya tanyakan, kalau boleh. Saya minta jawaban, tidak juga saya minta jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ibu-ibu, kita dengarkan jawaban Pak Ustaz. Pak Ustaz, ada 2 aja yang bertanya tadi. 3. Ya, silakan Bu, Pak Ustaz. Mike, ya Allah. Yang pertama pertanyaan dari Ibu dari Posia tentang akhlak Nabi, makan dengan tangan kanan dan menggunakan sisir. Ya. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, orang Muslim dan orang mukmin itu kalau melakukan sesuatu yang baik-baik, maka dahuluilah dengan yang kanan. Kenapa? Karena syaitan itu, kata Nabi, syaitan itu memulai sesuatu, mau makan atau apa, menggunakan yang kiri. Karena Nabi itu semua aspek kehidupan kita dituntun oleh Nabi, makanya Nabi itu mengajarkan untuk menggunakan yang kanan dulu. Pakai baju kah, keluar rumah kaki kanan, semua memulai yang kanan. Karena keutamaan kanan itu berberkah. Samillah wa kul biyaminik, sebut nama Allah dan makan gunakan tangan kanan. Kenapa menggunakan tangan? Karena rupanya tangan itu memiliki zat-zat yang ada di dalam di jari-jari kita yang membuat makanan itu lebih enak rasanya dibandingkan kalau pakai sendok. Begitu Bu. Apalagi kalau yang dimakan itu ikan bakar, pakai tangan kanan. Kalau pakai sendok susah sekali. Jadi pakai tangan kanan. Kecuali kalau makan coto, jangan dikasih begini, itu kuahnya. Jadi tangan kanan memiliki ajaran berkah karena contoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa Nabi pakai sisir, suka pakai sisir? Karena Nabi itu jamilun, yuhibbul jamal. Innallaha jamilun. Allah menyukai yang indah-indah. Yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah. Nabi itu panutan. Maka Nabi mengajarkan kalau mau melihat istrinya indah, maka suaminya dulu harus tampak indah lebih dulu. Makanya Nabi sisirnya itu siap sedikit pakai sisir. Kenapa? Supaya terlihat gagah terus. Nabi tidak pakai sisir pun ganteng, apalagi kalau pakai sisir. Mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu mencintai yang indah. Maka ibu-ibu kasih tahu suaminya, Pak, Ustaz bilang yang indah itu Allah suka. Innallaha yuhibbul jamal. Mau lihat cantik istri tak? Apa? Belikan itu apa bedah itu skincare. Ada apa perawatan kulit. Sesekali bawa ke di situ ada salon-salon kecantikan. Ini kan ada yang begitu. Kalau ada jiwanya suami, alhamdulillah. Tapi jangan dipaksakan, kasihan. Kenapa? Ada juga yang tidak cukup uang untuk makan setengah mati, dia mau pergi ke salon kecantikan. Jadi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah, pakai sisir tanpa indah. Yang selanjutnya tentang Ibu Saribanung tadi dari Kendari Barat. Kalau tidak salah, Kendari Barat non-muslim yang mengundang. Kalau non-muslim mengundang untuk muamalah silahkan.
untuk membaca doa. Tapi yang didoakan itu orang muslim, silahkan. Tapi kalau yang didoakan non muslim tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau yang didoakan orang muslim, silahkan Bu datang. Tapi harus tahu ibu ini yang tinggal di rumah ini, masakannya jangan sampai disediakan makanan kita tidak hati-hati. Kalau kita tahu tidak suka makan B2, aman-aman saja. Karena orang Islam itu tidak boleh makan B2. Itu. Tapi kalau yang kita tahu, wah, ibu ini sering masak yang lain-lain, jangan makan di situ. Kalau ada teh kotak saja yang diambil. Jadi itu Bu. Kalau yang didoakan orang muslim silahkan datang. Siapapun yang mengundang. Tapi kalau yang didoakan mohon maaf, tidak seagama dengan kita, tidak masuk itu rumusnya. Tidak masuk catatannya. Sehingga kita diajarkan untuk mendoakan orang muslim bagi yang sudah meninggal. Yang ketiga, kalau yang didoakan itu agar supaya orang itu mendapat hidayah, boleh datang. Ya Allah, mudah-mudahan berikan petunjuk supaya dapat hidayah, kasihan ini tetanggaku. Datang doakan supaya dapat hidayah. Itu. Ya Pak Ustaz, sehubungan dengan ini kan di Kendari itu ada seperti apa kebiasaan ya. Orang Cina itu non muslim. Mau pindah rumah biasanya dia panggil Pak Ustaz baca Yasin. Gimana itu begitu Pak Ustaz? Iya, orang Cina dia panggil, berarti orang Cina percaya itu. Bahwa doanya orang muslim itu luar biasa. Kalau yang kalau yang kita doakan untuk diri kita sebenarnya kita datang. Kenapa sukses di situ? Karena sedekahnya orang non muslim. Sebenarnya sedekahnya itu orang muslim. Kenapa ada yang panggil? Kenapa panggil ada acara apa barazanji? Kenapa orang Cina dia panggil barazanji? Rupanya minta didoakan. Minta didoakan kesuksesan. Kalau kesuksesan untuk hidup saja di dunia, tidak masalah. Tapi kalau doanya untuk dia masuk surga, tidak. Kalau untuk di dunia, silahkan berdoa untuk di dunia. Tidak masalah orang mendoakannya di dunia. Semoga sukses, semoga berkah Pak. Shalom, silahkan. Shalom itu kan begitu. Tapi kalau untuk di akhirat berbeda. Kalau untuk urusan dunia, tidak masalah kalau urusan dunia. Tetapi harusnya berhati-hati. Harusnya berhati-hati. Jadi saya teringat di Papua ada yang begitu. Setiap ada mau barzanji, acara, buka toko orang Cina, yang diundang orang muslim. Rupanya dia percaya bahwa amalannya orang muslim ini berkah. Tinggal satu saja sebenarnya. Karena dia tidak mendapatkan hidayah. Kalau saya diundang kita ke situ, doakan orang itu supaya dapat hidayah. Datang silahkan datang, tapi doakan orang itu supaya dapat hidayah. Bukan karena ampaunya besar. Bukan karena ampaunya. Sudah lain niatnya kalau itu. Kalau diganti diundang ampaunya besar sama non muslim, datang saja. Baik, masih bisa satu. Sambil kita menunggu Pak Wali ini sementara baca doa di sebelah, di Expo di sebelah. Itu baru beliau di sini insyaallah. Masih bisa kita kasih kesempatan ada unek-unek tentang Allah ke Rasulullah sesuai dengan kehidupan yang dilihat, yang didengarkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Asriani dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Mendonga. Iya, silakan Bu. Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan, ini sebenarnya curhat ini Pak Ustaz. Iya, apa-apa Ji. Begini Pak Ustaz, tentang tetangga. Siapa ini? Iya. Bukan di box. Bukan. Oh ya, silakan. Begini Ustaz, kan ada tetangga, kalau dia ketemu, kalau kita mau lewat di rumahnya, atau mau ke masjid, tetangga masjid ini Ustaz, di dekat masjid. Buku ini ceritanya, dialog lama kan? Jadi
Ya. Kalau kita dari lihat kita masuk mau ke masjid, dia sudah mau keluar rumah, kalau dia lihat kita mau menuju ke masjid, dia langsung masuk di rumahnya, dalam rumah tutup pintu. Jadi tidak enak juga tuh Ustaz, begitu kita tidak tahu apa kesalahannya kita, bagaimana. Aduh, bikin tersinggung kita. Iya. Satu lagi nih, kalau lama itu. Sepupu lagi nih. Iya. Jadi terus ada keinginan ingin menyampaikan. Ingin datang ke sana ke rumahnya, mau bertanya apa masalahnya supaya kita juga tahu kalau ada kesalahan kita perbaiki, begitu kan? Begitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz, menurut Pak Ustaz apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita telepon saya, nanti kita ke rumahnya sama-sama. Satu aja orang ini, silakan Pak Ustaz. Baik. Banyak sepupu kesini Pak Ustaz. Jawabannya Bu, 1. Ada durian di depan 50.000 3. 1. Sebentar pulang dari sini kita bawa ke rumahnya durian. Itu 50.000 bukan ya? Iya. Itu dulu pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Heran itu, kenapa tiba-tiba datang ini tetanggaku? Saya kan tidak baku bicara sama dia. Kita datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, apa itu, ada oleh-oleh sedikit kebetulan dari pengajian BKMT. Itu yang pertama. Masih begitu juga kedua. Dekat rumah itu banyak martabak rembulan. Hari kedua kita bawa martabak sama terang bulan 2 bungkus. Sudah 50.000 lah. Sudah 100.000 peluang. Masih begitu juga ketiga. Bawa 1 kali lagi. Karena hati manusia itu bukan batu. Hati manusia bukan batu. Kalau batu saja kena air dia akan hancur. Apalagi hati manusia yang dikasih kasih sayang, dibawakan sesuatu. Insya Allah berubah itu Bu. Tapi kalau ibu tidak begitu susah. Bawakan kurma. Banyak kurmanya ibu ya dari umrah. Sebenarnya saya mau bawakan, tapi janda sebenarnya. Jadi akhlak Nabi itu itfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang yang sakiti kita Bu, seperti Nabi ketika keluar dilempari, ketika Nabi keluar diludahi, ketika Nabi pergi diambilkan kotoran manusia, disiram. Apa dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak melawan dan menunggu orang itu. Dia sakit, kata Nabi, mana itu yang suka lempari saya? Ya Rasulullah, dia sedang sakit di rumahnya. Kata Rasulullah, ambil 1 baki kurma. Itu ada kurma. Kita bawa ke orang yang suka melempar itu. Nabi akhlaknya mulia, dia bawakan orang yang selalu menzalimi dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibawakan ini kurma, apa yang terjadi? Terbuka hidayah. Hatinya terbuka, dia kemudian masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idfa billati hiya ahsan. Maka ini sering saya sampaikan, ibu-ibu yang bertetangga, persoalan anaknya berkelahi, bertengkar, ibunya juga marah-marah. Persoalan pagar rumah sedikit saja bermasalah, bertengkar, marah-marah. Maka kalau ada yang seperti ini, carikan solusi. Jangan berlarut sampai bertahun-tahun. Kenapa? Hidup kita sementara di dunia. Cara yang paling terbaik, balas kebaikan. Kalau ibu sudah membalas kebaikan, tidak juga berubah, maka mengadu sama Allah di tengah malam, sudah tidur bangun jam 2. Ya Allah, saya sudah seperti ini, begini-begini. Tolong ya Allah, rubahlah. Ya muqallibal qulub, wahai yang merubah-rubah hati, tolong rubah hatinya menjadi lebih baik. Minta keluh kesahnya sama Allah, jangan sama tetangganya lagi baku cerai. Itu tuh tetanggaku di sebelah saya sudah baik-baiki. Kemarin saya belikan durian, hari ini saya belikan martabak, masih dia marah sama saya. Jangan. Kenapa? Kalau ibu cerita di sini, besok yang cerita ini pindah lagi di sini. Nanti satu kampung dia tahu. Itu pun kalau beritanya sesuai.
kadang salah berubah sedikit itu ceritanya. Karena dari mulut satu ke mulut yang lain biasa berubah. Makanya pesan saya tadi minta solusi, belum solusinya bawakan sesuatu ke rumahnya itu orang yang selalu tutupi pintu. Nah, selalu ditutupi pintu katanya tadi. Nah, itu. Kendari bergerak. Alhamdulillah pemirsa Sultra TV, kita sudah bersama dengan Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Asmawa Tosepu, AP, MSI. Alhamdulillah Pak Wali, acara tadi mulai pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian topik kita hari ini tentang akhlakul karimah dari Rasulullah Muhammad SAW. Juga ada tadi sedikit sambutan dari Ibu Ketua BKMT Kota Kendari. Dan selanjutnya kita persilakan Pak Wali Kota untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Pak. Yang pemirsa kita ralat, kita beri kesempatan mengulangi sambutan singkat dari Ibu Dr. Anda Haja Sri Yasin Asrun MM kepada Ibu Ketua BKMT Kota Kendari. Kami persilakan. Terima kasih. Sebetulnya Pak Wali sudah lagi berlangsung, tapi tidak apa-apa. Yang kita sama-sama hormati dan banggakan Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Asmawa Tosepu APMC, dan tadi saya sudah sapa-sapa semua, baik Ustaz maupun rekan-rekan pengurus BKMT. Jadi kegiatan ini kami laksanakan pada setiap minggu di hari Sabtu. Siarnya ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Namun pada saat ini kami mengundang Bapak agar bisa memberikan arahan dan sambutan. Pada hari ini pertama-tama kami berterima kasih atas kehadiran Bapak di tempat ini. Kemudian atas nama pengurus BKMT Kota Kendari, kami menyambut baik program Kendari Bergerak. Mudah-mudahan BKMT bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Kendari. Harapan kami selaku Ketua BKMT Kota Kendari yaitu program kerja BKMT Kota Kendari supaya berjalan dengan baik dan dilanjutkan kembali bersama pemerintah Kota Kendari. Mungkin ini saja pengantar saya. Kami mohon kesediaan Pak Wali Kota untuk memberikan sambutan dan arahan tentang BKMT Kota Kendari ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala rasa hormat kami persilakan Pak. Ya, dengan segala rasa hormat kami persilakan Pak Wali untuk sambutan di siar Majelis Talim Kendari Bergerak ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKMT Siar Majelis Talim. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Tentu pertama dan utama saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini untuk senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga di sore hari ini kita masih bisa diberi kesempatan, kekuatan untuk dapat bertemu di tempat ini dalam rangka silaturahmi atau pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh BKMT Kota Kendari. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua BKMT Kota Kendari, ini adalah
guru saya. Jadi tidak mungkin saya tidak datang kalau misalnya apalagi guru saya yang mengundang. Beliau adalah guru saya di SMA, Bu Asrun. Yang kami hormati, kami muliakan juga orang tua kami, sekretaris ya, atau wakil ketua BKMT Kota Kendari. Ini adalah orang tua kami. Anak beliau sama dengan kami dan kami anggap sebagai orang tua kami juga. Yang kami hormati Pak Ustadz, yang tadi mungkin sudah memberikan pencerahan atau tausiah. Karena tidak ada bapak-bapak, ada bapak-bapak pengurus? Nggak ada. Oh ada. Ibu-ibu dan bapak pengurus BKMT Kota Kendari yang kami hormati, jamaah BKMT yang berbahagia. Tentu sebagai orang baru di Kota Kendari ini, baru kurang lebih 13 hari, kami dilantik tanggal 10 Oktober 2022 atas penugasan Pak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri kepada kami untuk menjadi penjabat Wali Kota Kendari di masa transisi kepemimpinan, karena kita harus menunggu Wali Kota definitif hasil pemilu kada serentak 2024, maka kami ditugaskan ditempatkan di Kota Kendari ini sebagai pejabat Wali Kota. Tentu pertama menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada warga masyarakat Kota Kendari, wabil khusus ibu-ibu yang tergabung dalam BKMT Kota Kendari, baik itu yang pengurus level kabupaten maupun kecamatan dan kelurahan, yang telah dengan tangan terbuka, dengan kehangatan menerima kami untuk bisa bersama-sama membangun Kota Kendari yang kita cintai ini. Yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga memohon dukungan yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, saudara-saudara, warga masyarakat Kota Kendari, wabil khusus dukungan dari BKMT atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Kota Kendari yang akan kita laksanakan bersama-sama. Konkretnya Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan pengurus jajaran BKMT Kota Kendari yang kami hormati, beberapa hari yang lalu kami sudah mengumumkan terkait bagaimana kita menjadikan ini kota kita, daerah kita, benua kita menjadi Kendari yang bersih. Bersih bukan hanya dari sampah, tapi bersih dari segala dimensi kehidupan, termasuk praktek-praktek kotor dalam pemerintahan. Kita wujudkan sama-sama Kendari yang bersih, lingkungan bersih, hati kita juga bersih, tata kelola pemerintahan juga bersih. Itu tekad kami. Karena untuk itu, maka sudah saya sampaikan ke jajaran pemerintah Kota Kendari, OPD bahwa saya kebetulan juga dilahirkan di tempat ini adalah tanah leluhur saya, maka saya pastikan saya tidak ingin merepotkan Bapak Ibu di OPD. Saya tidak ingin merepotkan masyarakat Kota Kendari dengan kehadiran saya. Saya hanya punya niat satu setelah menerima penugasan dari Pak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Saya hanya ingin mendharma baktikan diri saya, berkontribusi dari sisi tenaga, waktu dan pemikiran untuk kota, untuk daerah tanah leluhur ini. Itu satu. Oleh karena itu kalau di media sudah mungkin ibu-ibu bapak baca bahwa saya sudah memutuskan untuk tidak menerima gaji dan tunjangan dari APBD Kota Kendari. Biarlah gaji saya sebagai ASN, tunjangan saya sebagai kepala biro di Kemendagri, itu saja yang saya ambil.
karena uang di pusat masih banyak, uang di Kendari sangat terbatas. Biarlah uang gaji dan tunjangan yang dialokasikan untuk kepala daerah bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Kota Kendari. Insya Allah itu adalah janji saya sebagai anak daerah untuk daerah ini. Itu yang pertama. Jadi mari kita wujudkan Kendari yang bersih. Yang kedua, kita wujudkan Kendari yang gesit, yang lincah, yang kreatif. Karena apa? Daerah ini tidak punya potensi alam yang luar biasa untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Kita tidak punya sumber tambang di Kota Kendari ini. Beda dengan Konawe Utara, punya nikel, punya apa semua. Beda dengan Morosi, beda dengan daerah lain. Kita tidak punya. Kota ini hanya mengandalkan layanan dan jasa. Makanya kota ini adalah kota transit. Prinsip saya, boleh saja itu tambangnya ada di Konawe Utara, ada di Konawe, ada tambang batu di Konawe Selatan, atau di sekitar Kota Kendari ini, silakan saja, tapi uangnya beredar di Kota Kendari. Oleh karena itu, kita harus kreatif, harus lincah, memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat Kota Kendari. Kita memberikan layanan yang terbaik untuk orang yang datang ke Kota Kendari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita wujudkan kota ini kota yang ramah. Kendari yang ramah. Ramah itu tidak hanya hubungan interpersonal sesama manusia, tetapi kota ini juga dipastikan harus ramah terhadap investasi. Uang negara ini sudah sangat-sangat tipis, sudah sangat-sangat sedikit untuk membiayai pembangunan. Kita butuh investor yang membangun Kota Kendari ini, sehingga pemerintah tidak harus mengeluarkan uang untuk pembangunan fisik, biarlah hanya melaksanakan pelayanan saja. Pelayanan kepada masyarakatnya. Itu yang ketiga. Jadi kota ini, Kendari harus ramah. Udah maghrib ya. Yang keempat, Kendari ini harus rindang, harus asri, harus hijau. Memang mulai hari Senin kemarin kita sudah melakukan pemotongan, pemangkasan pohon-pohon yang membahayakan warga masyarakat. Di sepanjang jalan mulai dari Ranome itu sampai ke Kumaraya sudah mulai kita potong pelan-pelan. Tapi paralel kita akan tanam lagi pohon-pohon yang kira-kira sesuai, tidak membahayakan masyarakat, sehingga kota ini tetap harus hijau. Dan yang terakhir adalah kota ini harus kondusif, harus aman, harus tertib, harus tentram. Tentu di sisi inilah saya butuh dukungan BKMT. Kedua terakhir, sebelum terakhir, saya ingin BKMT ini menjadi pelopor kebersihan lingkungan di Kota Kendari. Praktek yang benar itu sudah dilaksanakan di Kecamatan Pulwatu. Satu contoh saja. BKMT di Kecamatan Pulwatu mempelopori bank sampah. Bank sampah sudah bekerja dengan Pegadaian. Memilah sampah, menabung emas. Itu programnya. Jadi saya ingin izin Ibu Ketua, kalau bisa BKMT membentuk pengurus bank sampah kota. Tentu unsurnya adalah unsur BKMT, unsur ibu-ibu. Kita setelah terbentuk bank sampah kota, saya ingin mengadakan MOU antara pemerintah kota, BKMT kota, dan bank sampah kota. Sehingga kita bisa saling menderipasi apa hak dan kewajiban kita. Pemerintah kota akan mendukung hal ini, sehingga nanti ke depan terkait kebersihan lingkungan itu, pemerintah tidak harus terlalu banyak terlibat, tapi biarlah melalui bank sampah ini kita bisa deklarasikan bahwa Kota Kendari bebas dari sampah. Nah, yang terakhir, permintaan dari guru tadi, ibu guru saya, dari Ketua BKMT Kota Kendari, terkait dukungan kepada BKMT. Kemarin kebetulan pengurus BKMT sudah beraudiensi dengan kami, beberapa pengurusnya. Saya menggaransi adalah satu keharusan dan kewajiban bagi pemerintah kota untuk mendukung
organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Kendari, termasuk di dalamnya BKNT. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan, didukung oleh APBD, insya Allah di 2023 akan kita realisasikan. Ini saya garansi. Karena apa? Ini adalah warga masyarakat Kota Kendari semuanya. Tidak ada warga masyarakat luar. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk hadir di semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di sisi organisasi BKNT. Jadi itu komitmen saya kepada BKNT. Insya Allah saya tidak kampanye, karena saya tidak akan bertarung dalam pemilu kada nanti. Dalam pemilu DPRD tidak. Saya tetap akan kembali ke Jakarta. Tapi inilah bagian dari praktek-praktek pemerintahan yang benar. Pemerintah wajib hadir di semua aktivitas masyarakatnya, termasuk organisasi seperti BKNT ini. Jadi, Ibu Ketua BKNT, Ibu Wakil Ketua, dan seluruh pengurus BKNT termasuk anggotanya, insya Allah pemerintah Kota Kendari akan hadir bersama-sama dengan BKNT, akan mendukung, akan menjadi mitra strategis BKNT dalam pelaksanaan kegiatan BKNT. Ini janji saya di hadapan ibu guru saya. Insya Allah mudah-mudahan saya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin Kota Kendari ini. Saya mohon dukungannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan karena masih ada beberapa agenda yang harus kami hadiri tadi mulai siang sampai sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Sebagai manusia biasa, saya yakin bahwa saya tempat bersemayamnya salah dan hilaf, karena kita yakini semua bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat majelis salim. Kendari bergerak. Alhamdulillah pemirsa Sumatera TV, sampai di sini jumpa kita dalam program acara siar Majelis Talim Kendari Bergerak. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Kendari, Ibu Ketua BKMT Kota Kendari beserta jajarannya, dan seluruh BKMT Kecamatan se-Kota Kendari yang mempersama acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.